Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa dan mahasiswi khusus di ISKA 26 yang Bapak banggakan. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen keuangan. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas pada pokok bahasan analisis break-even point. Nah, dari adik-adik mungkin sudah ada yang pernah mendengar, apalagi yang sudah pada kerja di lingkungan swasta, perusahaan swasta yang sering menghitung tentang analisis break-even point, tentu saja sudah pada paham ya. Jadi barangkali ada yang sudah mengenal apa itu break-even point. Nah, ya ada yang sudah, ada yang belum. Sudah, betul sekali tadi jawabannya. Jadi pada kesempatan malam hari ini di ISKA 26 kita akan membahas tentang analisis apa itu break-even point ya. Dan pada capaian pembelajaran ini mudah-mudahan Anda bisa mengenal, menjelaskan, memahami, dan mengimplementasikan dalam proses penghitungan daripada analisis break-even point ini. Sebagai khusus kompetensi tambahan nanti bisa mengimplementasikannya di tempat pekerjaan atau menganalisis di dunia nyatanya gitu, atau di prakteknya ya. Dan pada kesempatan malam hari ini juga tak lupa ya kita sama-sama mengucap syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dan berkumpul pada acara proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan malam ini kita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya pada mata kuliah manajemen keuangan ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan insya Allah termasuk kita di antaranya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk share screen dulu terlebih dahulu. Ya. Nah, ini bahasan kita pada kesempatan hari ini adalah break-even point ya. Tentu tadi juga banyak teman-teman di kelas ekstensi, kelas karyawan ini yang sudah aplikatif dalam dunia usaha, dunia kerja ya. Bahkan beberapa teman kita yang memang tugas utama atau placement penempatan kerjanya di bagian keuangan, tentu mungkin bersama-sama pimpinan menghitung daripada analisis ini ya, analisis break-even point ini gitu ya. Coba kita ya. Baik, ini dan ada banyak orang mengatakan bahwa dalam usaha itu kalau kita tanya, misalkan saja UMKM ya, saat kita pelaksanaan KKN, kita suka bincang-bincang dengan bahasa yang sederhana, tidak bahasa akademisi, karena UMKM ini bukan menyepelekan ya, tapi mungkin akan sulit mencerna dengan bahasa-bahasa seperti break-even point ya. Nah, dalam kasus atau saat kasus kita ini di apa itu
Tadi di KKN ya, kita suka ketemu dengan para UMKM, sebut saja tukang lotek misalkan ya. Nah, di situ kita ketemu bahwa pada saat kita belanja, kemudian sekedar membeli, kita tanya bahwa berapa keuntungan yang didapat. Kemudian yang pertama, adakah keuntungannya berjualan seperti ini? Jawabannya tergantung mengagale. Tergantung artinya tergantung berapa unit, berapa porsi yang mereka mampu jual, yang dia mampu jual pada harga tertentu, misalnya 10.000 ya lotek itu. 10.000, bahkan ada yang masih 8.000 ya. 10.000 itu ditambah lontong. Nah, bahasa-bahasa sederhana itu sebetulnya sudah mengindikasikan atau merealisasikan tentang apa yang akan kita bahas tentang break-even point ya. Jadi mereka bilang tentang unit penjualan, Pami laku memang berapa porsi ini sekali bawa itu. Nah, dia cerita dari sekian kilogram kangkung, kemudian engkol, kemudian kacang tanah yang diulek itu ya, itu bisa menjadi 100 porsi. Harga 10.000 berarti 100 porsi kali 10.000 1 juta ya. 1 juta. Tapi apakah habis? Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang cuma 60 porsi, kadang-kadang cuma 50 porsi ya. Kadang-kadang cuma 10 porsi lagi sepi gitu ya. Nah, jika 60 porsi masih ada untung nggak? Ada, cuma kecil. Nah, kalau 10 porsi, barora cep, tilas ngabalanja engkol na oge, sarang kacang tanahna dekat tutup, cenah gitu. Nah, itu berarti di bawah analisis break even point ya, gitu. Nah, leheung cenah kacang tanah mah itu mah biasa diangge deui enjingna gitu. Tapi engkol sama kangkung yang sudah dimasak atau disupan istilahnya ya, itu besoknya itu leur gitu atau sudah basi, tidak bisa dipakai lagi. Nah, dari sini kita bisa membedakan mana yang dimaksud dengan variable cost dan fixed cost gitu ya. Jadi biaya tetap fixed cost yang mau laku ataupun tidak laku itu pasti keluar gitu ya. Kemudian harga jual tadi sudah ada 10.000 per porsinya. Nah, nanti jumlah unit si emak tadi mengatakan kalau laku 100 porsi habis semua, untung dia bisa sampai 500.000. Karena biaya belanja baik biaya variabel maupun biaya tetap dia sudah hitung kisaran 400 sampai 500 ribuan. Berarti kalau laku semua 100 porsi itu untung dia sampai 100% dari biaya ya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Si emak tadi tidak paham tentang mana yang dimaksud dengan biaya variabel maupun biaya tetap. Yang dia tahu adalah kalau belanja dia biaya-biaya dari kacang tanah, garam, kemudian gula merah, kemudian juga apa itu cikur, kemudian juga bahan-bahan semua ya, termasuk lontong dan semua sebagainya itu kurang lebih 400 sampai 500 ribu. Dan akan jadi itu biasanya 100 porsian gitu ya. Berarti kalau harganya 10.000 itu jadi 1 juta dan dia punya keuntungan 100% dari biaya-biaya yang dia keluarkan. Dia tidak paham tadi dengan biaya variabel, kemudian pricing 10.000, nah gitu. Pada saat laku 60 porsi ya, berarti pendapatan dia 600.000 ya dengan harga 10.000 dan biaya dia variabel cost sama fixed cost itu 500.000, berarti dia untung 100.000 ya, gitu.
Berarti kalau tadi biaya dia 400 sampai 500.000 dengan harga apa itu 10.000, dia itu break even point ada di titik kurang lebih 50 porsi. Maka kalau kurang dari 50 porsi, si emak tadi bilang kayak lagi sepi tuh ya, laku 20 porsi, udah keliling-keliling sampai sore itu sepi sekali ya, cuma laku 21 porsi misalkan, berarti 210. Nah, dia jangankan ada untung untuk menutup biaya belanja saja, dan besok kesulitan belanja. Sementara barang ada yang sifatnya kadaluarsa gitu ya, asam lah istilahnya. Kalau gula merah, garam, kacang tanah masih mending, itu besoknya bisa kita pakai lagi. Kalaupun nggak laku kan itu bisa jadi kategori variable cost. Artinya semakin banyak porsi yang terjual, maka akan semakin banyak yang keluar. Tapi tidak terlalu banyak yang keluar, artinya porsi yang laku hanya sedikit, ya gula merah, garam, kacang tanah yang dipakai pun sedikit gitu. Tapi kalau sudah berurusan dengan kangkung yang dimasak, kol yang dimasak, kemudian ubi jalar yang sudah dimasak, mau laku semua, mau laku 10 porsi, itu sudah diproses dan besoknya sudah, nah inilah yang mungkin masuk kategori pikos gitu, biaya tetap, dan itu akan hangus dengan sendirinya begitu. Nah, jika kita analisis bincang-bincang kita dengan UMKM tadi, si emak tadi tidak cerita tentang variable cost, peak cost, break even point-nya. Tapi dia hanya cerita kalau laku semua dia bisa untung 100% dari modal yang dia keluarkan. Begitu dia bilangnya. Sebetulnya itu dari biaya-biaya yang dia keluarkan, baik variable cost maupun peak cost ya. Kemudian yang kedua, dia cerita kalau lagi sepi, barorakah bisa aya untung cep, cenah itu. Keur balanja enjing, keur nutupan anu ieu oge cenah teu aya. Kemudian dia tambahkan, masih mending cenah gula beureum, ras kacang tanah, ras garam, uyah nu ka ari itu mah Google cenah da enjing teh. Bahasa-bahasa itu sebetulnya secara akademisi sudah bicara secara komprehensif menyeluruh tentang break even point gitu. Cuma skup UMKM ya karena usahanya segitu ya mungkin komponen-komponen yang masuk dalam variable cost, kemudian fixed cost, nanti juga margin kontribusinya juga sekian gitu ya dihitungnya, yaitu tapi walaupun kecil maupun besar mereka sudah mengaplikasikan dan mengimplementasikan yang namanya analisis break even point ini yang sedang kita bahas. Nah, jika kita kerja di perusahaan-perusahaan besar, nah tentu saja kita pun harus menganalisis dulu tentang analisis break even point supaya analisis ini bisa membantu untuk memforecastingkan atau meramalkan tingkat penjualan atau merencanakan tingkat penjualan yang akan kita capai gitu. Jangan sampai tanpa ada analisis ini, perencanaan penjualan kita ini, target penjualan tanpa ada dasar gitu. Nah, kayak tadi si emak tadi, dia sudah tahu bahwa pada saat bisa menutup seluruh biaya-biaya yang dia keluarkan itu di 50 porsi. Berarti target dia jangan sampai menjual di bawah 50 porsi. Dan target penjualan 50 porsi, 60 porsi, 100 porsi penjualan dengan 10 porsi penjualan itu akan berbeda daya apa ya usahanya ikhtiarnya berbeda. Kenapa? Karena kalau 10 mungkin hanya di tetangga dia saja dan dia tidak harus ekstra keras keliling-keliling juga mungkin bisa target. Tapi jika harus 100, usaha dia yang berkaitan dengan pemasaran, ini berkaitan nanti dengan manajemen pemasaran. Dan dari analisis keuangan ini,
dianalisis, nanti akan ketemu break-even point, nanti akan diserahkan ke pimpinan umum untuk diambil keputusan. Oh, kalau begitu, kalau break-even point-nya 50, cek simak deh. Berarti orang ngajual kudu leuwih mun hayang boga untung. Gitu. Mehtere Bunghar ya lebih dari 50, 1000 porsi sugan, tapi kan nggak mungkin untuk menjual 1000 porsi dengan kapasitas dia sendiri, dia harus jualnya seperti apa? Mau sampai sore, mau sampai malam, berat. Sepertinya sampai 100 porsi aja sudah keuntungan yang luar biasa karena bisa 100% keuntungan dari biaya yang dia keluarkan. Nah, balik lagi ke tadi, target penjualan 10, 20 porsi dengan 100 porsi dengan 60 porsi, tentu saja ikhtiar dan usahanya berbeda, termasuk dalam manajemen pemasarannya pasti berbeda, ya kan? Tadi kalau hanya 10 porsi, kita jualan di sekitar lingkungan rumah si emak tadi juga saya kira bisa tercapai ya gitu. Tapi tidak menutup biaya-biaya yang dia keluarkan, yang dia belanjakan. Jangankan ada untung, untuk menutup biaya yang dia keluarkan saja dia tidak bisa. Gitu. Pada akhirnya ya dia mau tidak mau harus sampai di atas titik break even point tadi, atau istilah si emak mah disebutnya plus plus ya, plus plus. Jadi ayah berbelanja di UE artinya hasil belanja tadi pagi sampai penjualan tadi ke sore hari itu sampai di titik 500.000 lagi dan bisa besok belanja. Jadi dia tidak dapat apapun sebetulnya, menangkap capek jeng aktivitas unggul gitu kan. Ya kalau tahu begitu daripada jualan mendingan simpan aja uangnya di bank misalkan di simpanan ya gitu. Nah, ini analisis ini penting untuk menganalisis dan menentukan target penjualan. Pada saat kita di bagian keuangan sudah menentukan analisis ini, maka yang akan memutuskan adalah pimpinan kita yang lebih tinggi lagi untuk penjualan. Dan pimpinan yang cerdas tidak mungkin membuatkan target penjualan sama dengan break even point unit. Jadi Sigma tadi tidak mungkin menetapkan target 50 porsi seimbang dengan harga biaya yang dia keluarkan karena harga per porsinya 10.000. Jadi 50.000 kali 10 porsi 50 porsi dikali 10.000 500.000 seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau biaya dikeluarkannya cuma 300.000, 50 porsi kali 10.000 harganya 500 kurang 300 200.000 sudah ada untung. Kalau biayanya dan biaya total biaya yang dikeluarkan SIMA itu, SIMA tidak paham tadi apa yang dimaksud dengan variabel cost dan fixed cost. Tadi sebagai gambaran, fixed cost itu biaya yang mau laku 10 unit, mau 20 unit, mau 30 unit, mau 100 unit sekalipun habis, biaya itu pasti keluar. Kayak tadi biaya pembelanjaan kangkung yang dimasak ya, mau laku 10 unit, nambur kene, mau laku habis, biaya itu pasti sudah keluar seperti itu. Agak sedikit berbeda mungkin dengan gula merah yang dikeluarkan oleh si emak tadi ya. Dia belanja misalkan 100 gandu gitu ya, untuk satu porsi itu misalkan satu gandu. Pada saat laku 10 porsi, yang 90 kan tetap. Nah, inilah yang jadi variabel cost. Jadi biaya yang penambahannya setiap unit terjual itu biaya itu pasti keluar. Kalau tidak keluar penjualan itu, maka biaya itu juga tidak keluar ya. Seperti garam itu pasti bisa masuk kemungkinan besar ke variabel cost. Tapi bahan-bahan tadi yang sudah dimasak yang menjadi bahan utama itu kan basi tuh. Jadi mau lakunya satu porsi pun besok itu susah untuk dijual kembali karena basi ya, dan akan berdampak kepada kesehatan daripada pelanggan atau konsumen kita, gitu, ya. Gitu. Nah, si emak tadi saja yang tidak mempelajari ilmu ini secara akademik, dia paham. Dan pada saat targetnya harus minimal 50 porsi, syukur-syukur 100 porsi, dalam arti habis semua, dia jangkauan pemasarannya saja sudah tidak di kampung dia lagi. Dia sampai menyasar kepada kampung dan desa sebelah.
Karena targetnya banyak. Gitu. Kenapa targetnya banyak? Karena berangkat dari analisis break-even point yang barusan. Ya walaupun si emak tidak menganalisis secara detail dari segi hitungan-hitungan ya, tapi instingnya berjalan. Ya kalau mau menutup biaya-biaya dalam arti bahasa si emak tadi adalah ayah kerbalanja dari, nah berarti kan itu yang dimaksud break-even point tadi ya. Nah ini adalah sebuah analisis yang sudah si emak tadi lakukan secara akademisinya kita. Nah, kita mempelajari ini ya nanti mudah-mudahan Anda bisa mengkonversikannya ya tergantung usahanya. Kalau misalnya ada di UMKM ya silahkan. Kalau ada di apa itu bidang-bidang perumahan kayak siapa tuh Bu Poni ya, itu suaminya dikerja di situ ya dianalisis juga berapa harga per rumah, berapa biaya variabel cost dan fixed cost yang dia buatin, berapa unit dia yang harus terjual. Nah itu ya nanti. Kalau misalkan hanya 2 unit yang terjual kan dia belum tentu ada untung. Karena tadi ada fixed cost dan variable cost yang tetap belum tertutupi gitu ya gitu. Sehingga dia bisa menargetkan dari break even point misalkan minimal 10 unit rumah juga sudah break even point. Nah, berarti dia harus menargetkan lebih dari 10 rumah. Kalau sama dengan break even point ya capek-capek lah buat apa dia bekerja seperti itu. Yang mendingan duduk manis, modal yang dia investasikan simpan aja dalam bentuk simpanan ya. Nah, duduk manis, uang tetap, bahkan ada lebih walaupun tidak besar. Gitu. Jadi harus di atas break-even point seperti analisis Sigma tadi. Nah balik lagi ke tadi, pada saat kita tanya, saat belanja kita KKN itu di wilayah Conggeang, desa Cipamekar ya, dusun Cipelang itu, kita tanya, Ma dari mana? Ternyata dari wilayah Jambu. Artinya itu desa sebelah dari desa Cipamekar. Nah, artinya apa? Kok dia jauh-jauh lintas desa untuk menjajakan dagangan loteknya sampai ke desa seberang. Kenapa? Karena untuk menyasar target penjualan tadi yang minimal 50 porsi, syukur-syukur bisa habis sampai 100 porsi. Kenapa? Karena untuk dapat 100 porsi, dia harus menjual kepada wilayah yang lebih luas lagi, berbeda dengan target yang hanya 10-20 porsi. Ya. Bahkan dalam ilmu marketing itu juga dalam promosi perlu ada yang namanya advertising, publikasi, kemudian juga personal selling dan sales promotion. Jika bicara itu mana tahu si emak paham dengan ilmu-ilmu yang tadi. Tetapi paling tidak si emak sering ngomongin bahwa lotek emak begini, berarti itu bicara produk. Bilih ayah pesanan, badai ayah syukuran, badai ayah hajatan yang menyediakan menu lotek, emak siap. Itu adalah bagian dari promosi yang dia sebutkan, entah itu masuk dalam kategori publikasi, entah itu masuk dalam kategori personal selling atau sales promotion. Bahkan advertising mungkin, cuma advertising iklannya dia sendiri yang mengiklankan. Gitu. Nah, dari cerita dan kejadian tadi, sebetulnya si emak yang tadi tukang lotek tadi, yang bicara UMKM, ini sudah mengimplementasikan berbagai macam ilmu, entah itu ilmu manajemen keuangan dari sisi break-even point, sehingga dia bisa menargetkan target penjualan, dia bisa melaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan tentang manajemen operasional, produk daripada operasional lotek tadi, kemudian dia juga mampu mengimplementasikan tentang bagaimana memanage pemasaran, walaupun dia tentu saja kalau kita bincang dia tidak paham dengan ilmu-ilmu manajemen yang tadi. Kemudian dia juga mengimplementasikan tentang manajemen SDM, walaupun dia one man show, ya dia sendiri yang sebagai manajernya, sebagai ownernya, dia juga sebagai pekerja dan sudah mengimplementasikan manajemen strategi. Apa strateginya? Termasuk dalam penentuan strategi pemasaran,
strategi harga, dia tidak melebihi harga dari kapasitas masyarakat atau kapasitas kemampuan masyarakat sekitar. Kemudian dia juga yang lebih hebatnya lagi adalah sudah mengimplementasikan ilmu manajemen dari mulai planning, bahkan dia sudah punya planning wilayah pemasaran. Jadi kalau hari Senin Selasa dia pemasarannya ke wilayah desa Anu gitu ya, misalnya ke Cipamekar tadi. Rabu Kamis di desanya Jambu, dusun A, B, C. Kamis Jumat dia kita pada saat ngobrol, nah terlepas dia ngobrolin seperti itu, kita di akademisi sudah mengapresiasi bahwa dari sosok si emak tukang latek ini, dia ini sudah mengimplementasikan ilmu prodi yang justru kita pelajari hari ini dan Anda pelajari hari ini. Sehingga sentuhan-sentuhannya saja yang, dan mestinya kita yang belajar ini bisa lebih handal, bisa lebih hebat, bisa lebih profesional. Ya walaupun kalau bicara rezeki milik ya itu sudah Tuhan yang ngatur. Tetapi cara berikhtiar dan cara memodifikasi tentang bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara operasional dan produksi, bagaimana cara inovasi produk, diversifikasi produk, penentuan harga, kemudian promotion, advertising, personal selling, kemudian juga publikasi, kemudian juga dari perencanaan SDM yang handal, dari mulai pengadaan tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, job analisis, kemudian juga rekrutmen, pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana cara membuat notek yang bagus, yang pedas, semi pedas, sehingga pelanggan bisa puas. Kita bisa memodifikasi lebih bagus lagi, dan seharusnya kita, walaupun tentu saja produknya tidak harus seperti yang tadi saya gambarkan, itu hanya bincang-bincang kita saat kejadian dan mentafakuri dan mensinkronkan dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi ilmu break-even point ini yang kita pelajari, saya rasa seluruh pelaku usaha, baik itu UKM, mikro, kecil, menengah, besar, pasti berawal dari melakukan hal analisis yang namanya break-even point. Walaupun untuk ukuran mikro, kemudian menengah, mereka mungkin tidak paham dengan analisis ini. Tapi mau paham secara keilmuan ataupun tidak, dalam realisasinya mereka pasti melakukan analisis ini. Contoh kasus tadi yang kita katakan pada kasus si emak tukang lotek tadi. Banyak hal lagi tadi, misalkan kita ketemu tukang bajigur, sebut saja ya, ini adalah UMKM yang sering kita temui di kampung-kampung dan sangat sulit kita temui untuk di wilayah perkotaan ya. Dan saat kita temui di kampung, saat kapan? Pada saat Anda juga nanti melakukan KKN di desa-desa, itu sering tuh sore-sore di depan posko Anda menemukan ada tukang bajigur misalkan gitu. Anda coba tanya, termasuk tadi dari mana, apakah wilayah dari posko Anda di situ, itu rata-rata ada juga yang memang benar di wilayah posko, itu ada juga dari kampung sebelah, bahkan desa sebelah. Kenapa sampai jauh? Karena tadi untuk mengejar target penjualan, berapa porsi gelas yang harus mereka jual. Misalkan bajigur itu per porsi gelasnya 5.000 ya. 5.000. Dia kan ada biaya-biaya, beli cengkaleng, biaya beli kelapa untuk diparut, diambil santannya, kemudian diolah, kemudian dan banyak lagi biaya-biaya termasuk gula merah dan lain sebagainya. Nah, sebut saja dalam seluruh, dia tidak paham tentang tadi mana yang kategori variabel cost, mana kategori fixed cost ya. Tetapi yang dia pahami adalah dia kemarin belanja untuk memenuhi setiap satu perjalanan usaha itu adalah kurang lebih 80.000 misalnya ya. Dan nanti akan jadi kisaran 110 porsi gelas ya. Berarti kalau harganya 5.000, oh maaf, bukan 110, 210 porsi gitu ya, atau 180 porsian tuh, 180 porsian. Kita ambil untuk penghitungan ilustrasi kita saja ya. Kita misalkan si tukang bajigur itu jadi 160 porsi. 160 dikali
atau 150 saja biar gampang menghitungnya, dikali 5.000. 5.000 berarti 75.000 ya. 75.000. Nah, sebetulnya 75.000 dengan modal yang tadi dibilang 85.000 itu masih jauh dari break even point ya. Karena 75.000 tadi 85.000 masih rugi 10.000. Saya mungkin salah itu dengarnya ya. Sepertinya biaya yang dia belanja itu tidak 85.000, mungkin kisaran 60 ribuan lah ya. Antara gula, kelapa, santan kayak gitu ya 65 ribuan. Jadi kalau laku 150 gelas itu dia itu hanya dapat 20 ribuan sebetulnya ya, karena harus menutup biaya-biaya. Susah banget ya dari sore sampai dari pagi sampai sore, misalkan bahkan sampai malam, dia berjualan untuk mendapatkan 150 pembeli gelas ya, artinya 150 gelas sama dengan 150 pembeli, dan itu hanya kurang lebih dapat 75.000. Biaya dia belanja itu 65.000, berarti 75.000 dikurang 65.000 berarti dia cuma punya keuntungan 10.000. Bayangin saja. Berarti itu hanya dapat 10.000. Nah, break even point-nya berarti di bawah 150 unit gelas. Antara 140 unit gelasan lah gitu. Luar biasa ya. Nah, dalam analisis ini berarti tukang bajigur tadi harus bisa menjual di atas 140. 150 gelas pun itu hanya laku 10.000, hanya punya laba 10.000. Kecil sekali ya. Dan sekarang biaya hidup sudah susah payah dari sore sampai pagi sampai sore sampai malam cuma dapat kalau laku 150 gelas itu hanya dapat 10.000 labanya. Susah sekali. Berarti dia harus target di atas lagi itu. Bisa 200 sampai 250 porsi gelas. Sangat luar biasa ya. Bisnis seperti itu susahnya ya. Kalau benar kondisinya pembelanjaan tadi 65.000. Susah sudah. Dan yang kita pikirkan, kebayang nggak? Itu laku 150 gelas saja tidak gampang. Kalaupun laku 150 gelas, 150 pembeli, cuma punya keuntungan 10.000. Saya kira kalau kondisinya benar seperti itu, kita sebagai orang yang paham dengan analisis ini, mending hindari, tinggalkan usaha yang seperti itu, kita beralih kepada usaha yang lain. Jangan terus-terusan di situ. Gitu. Kalau kondisinya benar seperti itu, gitu sudah susah payah. Karena begini, secara keilmuan, kalau memang tadi kondisinya seperti tadi, berarti dia harus jual di atas 140 gelas. Nah, 150 saja cuma dapat 10.000. Nah, berarti harus jual di atas lagi itu 200 sampai 300 gelas ya, unit yang terjual. Sementara untuk laku 150 saja itu susahnya bukan main, apalagi 300 gelas. Dan secara wilayah pemasaran dia harus lebih jangkauannya lebih jauh lagi supaya mendapatkan lebih banyak lagi pembeli gitu ya. Dan ini sangat susah. Jika kondisinya terus seperti ini, menurut saya, kalau memang hasil analisisnya benar seperti ini, ya realisasi seperti ini, saran kita kepada tukang bajigur tadi, mendingan Bapak beralih profesi, jangan jualan bajigur lagi karena tipis sekali, kasihan. Nah, bisa seperti itu dalam. Nah, kenapa sekarang udah kecil, masyarakat tidak punya, susah lakunya, karena tadi salah satunya ilmu. Jadi si tukang bajigur tadi itu untuk ikhtiar usahanya mungkin apresiasi. Tapi untuk keilmuannya, ya itulah. Makanya benar kata agama bahwa Tuhan itu akan mengangkat derajat, kemudian meninggikan dan mengkabulkan apa yang dicita-citakan itu ya dengan ilmu. Jika Anda ingin berhasil menggapai dunia, ya carilah ilmu dunia. Dan
Apabila Anda ingin mencari akhirat yang berhasil, carilah ilmu akhirat. Artinya apa? Jadi kuncinya ada di ilmu gitu. Kalau untuk ikhtiar kemudian kerja kerasnya kita sudah apresiasi. Tapi nah dari sisi keilmuan gitu, sebetulnya tidak ada orang bodoh, orang pintar seperti yang tadi tukang bajigur itu kita katakan bodoh tidak juga. Tapi barangkali dia itu tidak paham akan ilmunya sehingga sudah kecil pun keuntungannya dia tetap kelola. Nah ini yang menjadikan dia terus ada di batas kesulitan. Nah, dalam arti kita menyebutnya miskin. Nah kita yang memahami ilmu itu pada saat Anda KKN, pada saat Anda pengabdian kepada masyarakat, nah bisa jadi Anda akan beritahukan gitu ya. Nah, tapi kalau solusinya dia sudah memahami nih apa yang kita katakan dan dia ingin beralih, tapi ternyata kendalanya dia tidak punya keahlian lain lagi. Ya walaupun sangat tidak mungkin ya masa manusia dari kecil sampai besar itu kok pangabisana ngan saukur nyieun bajigur manya teuing nah teu bisa deui anu sejenna gitu. Tetapi walaupun memang kenyataannya seperti itu ya tidak apa-apa karena memang kondisi realnya kan berbeda-beda. Nah, kita ambil keputusan lain misalnya memberikan mereka sebuah pelatihan tentang inovasi produk-produk yang lain gitu. Tapi kita dari mahasiswa jangankan mematahan, Pak, kita sendiri belum bisa. Tidak ada salahnya kita sebagai manusia yang berakal, nah kita kerjasamakan dengan yang namanya BLK. Ya, jadi kita menginikan kerjasama dengan BLK, misalkan sehingga nanti ada program di BLK tentang inovasi produk, kemudian pembuatan produk untuk UMKM baru yang belum sebut saja yang disebut dengan startup ya baru memulai. Nah nanti kita rekomendasi bahwa si Akang Bajigur tadi bisa mengikuti diklat tadi. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa sudah menganalisis harus mencari produk lain yang lebih inovatif dan lebih berpeluang besar, tetapi kita melatihnya belum bisa. Gitu. Nah, kita kerjasamakan dengan yang namanya BLK. Atau bisa saja kita di universitas juga kerjasama dengan atau kolaborasi dengan universitas-universitas lain selain di Universitas 11 April, misalkan dengan UNPAD, misalnya dengan ITB tentang inovasi-inovasi melalui sistem pengembangan melalui mesin-mesin yang lebih canggih misalnya. Tetapi untuk ukuran tukang bajigur saya rasa belum sampai ke sana ya. Itu kan kalau kayak ITB itu untuk inovasi-inovasi yang lebih canggih. Kalau ini mah jangankan canggih, yang kecil pun kan dia masih belum paham. Cuma ini harus yang namanya diversifikasi produk, mengalihkan bidang usaha yang lebih peluangnya lebih besar gitu. Dan kalau hasil analisis dagang bajigur tadi kondisinya seperti tadi gitu. Karena tadi juga kan tidak semuanya ilustrasi real di lapangan. Ada juga hitungan-hitungan tadi yang kita ilustrasikan supaya menghitungnya lebih cepat dan menghitungnya lebih gampang gitu. Cuma ya jika ilustrasinya memang real seperti itu ya tadi kita harus tinggalkan. Termasuk beberapa teman kita di mahasiswa juga kalau hasil analisis investasi Anda di bidang produk A kondisinya seperti yang tadi di bajigur tadi ya ini tinggalkan dulu gitu. Baik Bapak Ibu di skala 26 sebetulnya ilustrasi-ilustrasi yang barusan kita bahas itu sudah sampai di ilustrasi slide jauh ya. Nah, gitu. Cuma ini belajar teorinya. Jadi dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan break-even point ini adalah titik impas. Titik impas ya. Makanya tadi si emak tadi asal ayah kami balanja enjing deui pas alhamdulillah. Nah, kalimat yang tadi diceritakan oleh si emak tukang lotek dan si akang tadi tukang bajigur tadi itu bicara titik impas atau kalau mereka bilang adalah plus plus untung hente tapi rugi oge hente gitu. Nah, ini ada di titik impas. Nah, jadi titik impas atau break even point ini merupakan suatu metode untuk mengetahui kondisi di mana suatu usaha, baik tadi lotek, baik tadi bajigur, baik perusahaan yang lebih besar seperti rumah sakit ya, kayak Pakuwon juga itu pasti dia
menghitung break-even point-nya, termasuk RSUD. Jadi di titik impasnya di titik berapa kamar yang harus terisi, berapa, bahkan ada permainan kotor ya, permainan kotor di sini. Kenapa? Karena kalau berbisnis di bidang kesehatan kan, misalkan begini, orang ini sebenarnya nggak terlalu penting untuk dirawat inap ya, sebenarnya rawat jalan di rumah juga misalnya bisa. Tapi ada target penjualan dari manajemen bahwa jumlah kamar semua kosong, belum ada yang rawat inap, mereka membuatkan sebuah analisis agak apa istilahnya sakit agak parah sedikit aja langsung direkomendasi ini harus rawat inap, masuk di kamar anu misalnya ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Dan ini yang disebut dengan bisnis kotor. Kenapa? Karena semua orang kan awam dengan kondisi analisis kesehatan, sehingga apapun yang dikatakan dokter ya pasien ikut aja kan gitu, apalagi untuk keselamatan dan kesehatan mereka mengikuti, padahal sebetulnya ya cuma dia sama Tuhan yang tahu mungkin ya. Padahal mereka ini sebetulnya ada pesanan dari pihak manajemen untuk target penjualan gitu. Karena kalau kamar kosong, rawat inap kosong, itu tidak ada penjualan dalam sisi bisnisnya ya gitu. Kemudian kalau dokter juga tidak ada pasien yang datang ke rumah sakit, mereka juga tidak ada penjualan. Kemudian yang kedua juga bisnis agak sedikit kotor juga adalah saat si pasien itu sakit, kemudian untuk membeli obat, mereka mewajibkan rekomendasinya obatnya yang ada di lingkungan apotek itu. Gitu. Ya walaupun sudah sangat kita wajarkan lah, ya nggak apa-apa lah. Tapi itu adalah bagian kesatuan dari ilmu bisnis, bagaimana mereka itu bisa menutup titik impas ini. Kenapa? Karena mereka harus bayar perawat, harus bayar dokter, harus bayar penyusutan gedung, kemudian bayar listrik, bayar telepon, dan lain sebagainya. Nah, jika ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah tidak memenuhi titik impas atau di bawah break-even point. Gitu. Tetapi saya rasa hampir semua bisnis di bidang kesehatan rata-rata di atas titik impas, karena di bisnis kesehatan itu pertama biaya promosi yang biasa PT Unilever, PT Wing, Jarum itu kan sering ada banyak promosi ya, iklan, advertising. Rumah sakit itu nggak mesti ada promosi. Misalkan kalau Anda sakit masuk ke rumah sakit, enggak, orang sakit selalu banyak kok karena jumlah masyarakat makin ke sini makin banyak. Yang penting seimbang saja, jangan sampai jumlah penduduk Sumedang misalkan 1000, rumah sakit ada 1.200 ngajajar, unggal kecamatan ayah 10. Nah, itu tidak akan, itu kesulitan ya. Jadi kalaupun semuanya sakit semua, tetap saja karena jumlah rumah sakitnya lebih banyak. Tapi kalau jumlah penduduk Sumedang misalkan ada 1 juta ya, rumah sakit cuma ada 2, semuanya juga pasti penuh. Sebut saja hanya 10%-nya saja yang sakit. Berarti 1 juta 10%-nya berapa tuh? 100.000 ya, 100.000. Waduh, penuh. Sementara kamar yang dimiliki rumah sakit RSUD maupun swasta itu misalkan cuma 500 kamar. Wah, itu penuh terus. Jadi tetap nggak akan kehilangan konsumen pelanggannya ya gitu. Dan hampir rata-rata jadi sebetulnya tanpa ada bisnis kotor yang tadi saya sebutkan juga sebetulnya terpenuhi gitu ya. Kecuali banyak berdiri rumah sakit ya gitu. Tapi kan nyatanya ada rumah sakit yang mau berdiri aja seperti yang tidak diizinin ya, karena mungkin kapasitas penduduknya yang berbanding, seperti yang di Serang itu yang wilayah Cimalaka itu ada beberapa rumah sakit yang izinnya, atau mungkin memang ke analisis bisnis tadi yang mungkin ada kekhawatiran rumah sakit semakin banyak semakin terbagi konsumennya, atau mungkin memang dari sisi AMDAL ataupun kelayakannya yang belum layak, walau alam ya. Cuma kalau kita menganalisis dari sisi bisnis, bukan sudon ya, ada analisis ke arah sana gitu, ada kekhawatiran rumah sakit yang sudah beroperasi khawatir kehilangan konsumen, walaupun itu tidak cukup data juga ya, itu hanya sebuah analisis hipotesis aja ya, baru dugaan-dugaan ya, belum tentu
kebenarannya. Nah, ini adalah titik impas. Jadi suatu metode untuk mengetahui kondisi suatu usaha mampu menyeimbangkan total biaya dengan total pendapatan. Nah, bahasa si emak tadi kan, cep cekap ayah kami balanja dari engine OG. Nah, artinya dia itu sudah mendefinisikan ini nih, yang barusan. Jadi menyeimbangkan total biaya dan total pendapatan. Sehingga investor, ya si emak tadi kan, dia investornya, dia manajernya, dia pegawainya, dia orang pemasarannya. Nah, karena one man show tadi ya. Kalau untuk UMKM kan bukannya, kalaupun ngerti dengan job description, job spesifikasi masing-masing wilayah kewenangan, tetapi karena belum mampu untuk menggajinya, ya mau nggak mau itu masih kita lakukan serba sendiri. Apalagi si emak tadi kan tidak paham dengan ilmu manajemen ya. Artinya ya tadilah semuanya juga serba sendiri gitu. Nah, yang dimaksud dari one man show itu adalah semua serba sendiri gitu. Ya dia manajernya, ya dia pegawainya, ya dia yang gajinya, ya dia juga yang digajinya, ya dia investornya yang ngemodalinya, ya dia juga yang melayani seluruh konsumennya dan lain sebagainya. Nah, mengapa analisis ini penting? Saya kira tadi juga di bincang awal kita sudah cukup banyak menjelaskan ya bahwa pentingnya menganalisis break-even point, salah satunya investor. Jadi si emak tadi, siapapun investornya, kalau BPR Sumedang berarti investornya pemerintah daerah nih. Jadi investor memahami jumlah target produksi. Jadi nanti dari break-even point ini kita akan menentukan target penjualan. Nah, target penjualan akan berimbas ke bagian pemasaran. Supaya lebih untung biasanya berkali-kali lipat dari jumlah unit break-even point. Tetapi harus diukur juga kemampuan produksi mesin kita, produksi kita gitu. Ingin dapat keuntungan sebanyak mungkin, tapi harus diperhatikan juga kemampuan operasional produksi kita. Juga harus diperhatikan kemampuan personil dari bagian pemasaran kita. Kalau bagian pemasarannya 2, targetnya harus dapat 2 miliar, agak susah juga ya. Seperti PT Jarum itu yang marketing ini, yang edarin rokok itu juga kan tidak, artinya apa? Pada saat break-even point-nya misalkan 1 kontainer, kemudian dia supaya untung besar ada 1.000 kontainer, ya, tapi dia juga harus memperhitungkan produksi operasional mesin dia, kapasitas para pegawai memproduksi si rokok tadi. Kemudian juga harus memperhitungkan kapasitas bagian pemasaran, termasuk sarana prasarananya, baik itu SDM maupun sarana prasarana kendaraan-kendaraan yang akan menjadi pengantar untuk ke distribusi, baik saluran distribusi one channel, two channel, 3 channel maupun 4 channel ya, bahkan sampai di konsumen itu rokoknya begitu. Jadi ini penting break-even point ini untuk menentukan target penjualan dan target produksi yang kita miliki. Kemudian mengapa break-even point ini juga penting? Nah, ini investor ini mampu melakukan perbaikan. Jadi kalau nanti ada kekurangan, kemudian ketidakcapaian target dengan realisasi, kita bisa menganalisis apa yang kurang, apa yang menjadi penghambatnya, kemudian kita akan melakukan semacam perbaikan-perbaikan dan solusi-solusi untuk ke arah perbaikan yang lebih bagus lagi dengan parameter yang akan membuat usahanya menjadi untung. Jadi kesulitan kemudian permasalahan itu juga tidak hanya dijadikan sebagai penghambat atau kesulitan yang menjadikan investor, owner, manajemen itu lantas menyerah, tidak, tetapi barangkali ini adalah sebuah ilmu, sebuah pembelajaran ke depan dia bisa sukses itu harus mengatasi dulu kondisi seperti ini. Itulah tantangannya. Jadi bagi mereka yang biasanya jadi pemenang ya, itu selalu menjadikan apa yang menjadi hambatan dia itu adalah sebagai tantangan yang harus dicarikan solusi dan perbaikannya.
Dan di kelak mereka yang punya pola pikir seperti ini biasanya menjadi pemenang, dan orang-orang baru mengatakan bahwa sukses ya, kemudian kok bisa ya, gitu. Padahal dia tidak paham dengan proses yang dia lakukan. Gitu. Jadi salah satunya adalah tadi analisis dari break-even point. Nah, dan break-even point itu tadi seperti yang sudah saya katakan, bahwa ini merupakan teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, ya tadi biaya variabel atau variabel cost, keuntungan dan volume kegiatan. Keuntungan itu tadi dari penjualan dan dikalikan dengan harga, target unit penjualan dikalikan dengan harga penjualan. Dan volume kegiatan ini juga termasuk tadi, jadi kapasitas mesin, kapasitas operasional SDM yang dimiliki di bagian produksi, gitu. Seperti itu ya. Kemudian analisis break-even point juga sering disebut dengan cost profit, gitu ya. Jadi biaya-biaya sama dengan pendapatan. Nah, itu plus coba titik eleh, atau istilah akademisinya adalah break even point. Masalah break even point baru muncul apabila suatu perusahaan di samping mempunyai biaya variabel juga mempunyai biaya tetap, gitu ya. Gitu ya. Break even point itu karena ada biaya, kayak tadi saya sudah ilustrasikan ya, bahwa di mana ya. Nah, apalagi tukang bajigur. Laku sadayana badai laku 12 engine itu si apa itu bajigur yang terbuat dari santan itu selalu kesulitan untuk dijual lagi gitu. Kenapa? Karena sifatnya santan itu leueur jeung babari hasil. Nah, gitu ya. Itu lebih fixed cost-nya itu lebih besar daripada tukang lotek tadi. Kalau tukang lotek tadi saya ilustrasikan, fixed cost-nya itu hanya dari jenis bahan-bahan kangkung, engkol, kacang-kacangan yang dimasak, yang disimpan gitu ya. Jadi mau laku semua mau tidak besoknya kan sudah berlendir gitu ya, sudah kadaluarsa. Tapi di tukang lotek karena proses produksinya dilakukan saat konsumen itu memesan seperti inden gitu ya. Jadi tidak ready stock dulu, jadi dibuatkan apabila ada pelanggan yang beli, maka variabel cost-nya seperti gula, cikur lah ya, kemudian garam, kemudian juga apalagi di situ bahan-bahan yang pada saat diolah pada saat ada pemesanan, lontong, walaupun lontong juga berat, kemudian ke variabel ke cost ya, itu lebih banyak variabel cost-nya, jadi aman. Nah, di tukang bajigur tadi hampir keseluruhan yang ada dia jadi produk dagangannya itu hampir peak cost. Karena dari 200 unit gelas estimasi harapan dia yang terjual, kalaupun laku 2 gelas, esoknya yang 198 gelas akan hangus begitu saja. Kecuali dibagiin mungkin ya, dibagikan. Cuma kan dibagikan juga dia tidak mampu besoknya belanja lagi. Artinya tadi biaya variabel juga dan biaya tetap, sehingga di situ break even point-nya semakin atau variabel cost-nya, peak cost-nya, biaya tetapnya semakin kuat ya, dan itu resikonya semakin besar. Makanya jika kita usaha, hindari peak cost yang besar, kemudian tingkat penjualan yang susah karena pelanggan itu tidak mau produk seperti itu, susah, sulit, kemudian juga tingkat keuntungan yang kecil, itu hindari. Kalau memang terjadi seperti itu pada realisasinya ya mendingan hindari, mendingan alih profesi kepada produk-produk yang lain. Gitu. Itu seperti tadi kasus bajigur tadi ya yang sudah saya coba ilustrasikan. Nah, selanjutnya ini asumsi-asumsi dasar dalam menganalisis break-even point. Yang pertama, jadi saya kira apa yang dijelaskan sekarang ini sebetulnya tadi di awal sudah banyak kita diskusikan ya. Jadi asumsi dasar yang pertama adalah
biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan. Ada biaya variabel dan biaya tetap. Ada fixed cost, ada variable cost. Kemudian asumsi kedua adalah besarnya biaya variabel secara totalitas ini berubah-ubah. Ya, berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi dan penjualan. Nah, ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap sama gitu. Ya tadi ya, gula per satu produk sekali pembuatan segandu misalkan, garamnya 1 sendok kecil misalkan gitu. Kemudian asumsi dasar ketiga adalah besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi dan penjualan. Nah, ini artinya bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan gitu ya. Dan saya kira tadi sudah paham ini ya, karena asumsi ini muncul setelah kita berikan pemaparan dengan ilustrasi-ilustrasi tadi di awal. Kemudian asumsi dasar ketiga dalam analisis keempat, analisis break-even point ini, harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. Dan asumsi dasar yang terakhir dalam analisis break-even point adalah perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Jadi ilustrasi ini, break-even point ini hanya dalam satu produk. Berbeda kalau di bisnis kelontongan misalkan. Nah, kalau analisisnya di kelontongan untuk di terigu saja atau di minyak goreng saja, mungkin rugi. Tapi pengusaha kelontongan untungnya besar karena ada produk-produk lain selain minyak goreng tadi yang untungnya besar. Ya, makanya analisis break-even point ini hanya dianalisis pada perusahaan yang memproduksi satu macam produk, misalkan di PT Air Mineral Aqua ini ya, misalkan itu dia hanya satu produk ya. Dan apabila diproduksi lebih dan satu macam produk, perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap konstan gitu ya. Jadi asumsi-asumsinya ini ada 5. Jadi di luar 5 ini ya tidak akan berlaku penghitungan analisis break-even point karena produk terlalu banyak itu bisa. Tapi harus dihitung juga parsial per produk. Begitu. Nah, begitu Bapak Ibu, dan selanjutnya untuk proses penghitungan kemudian kurva dan lainnya saya kira kita akan lanjutkan pada sesi tutorial berikutnya dan akan disambung di minggu depan ya, karena untuk virtual ini sesuai edaran dan anjuran dari universitas rektorat itu untuk satu SKS itu berlaku hanya 30 menit ya, sehingga kalau 3 SKS itu hanya 150 menit, dan pada saat virtual seperti itu paling 40 sampai 60 menit karena akan menyita banyak kuota, kemudian sinyal dan yang lainnya ya. Jadi kita akan lanjutkan untuk kurva kemudian proses penghitungan break-even point-nya adalah di tutorial minggu depan. Saya kira untuk pemahaman break-even point bisa dipahami ya dengan ilustrasi-ilustrasi, dan jika Anda mau mengilustrasikan silahkan. Kalau tadi kita di lingkungan sekitar seperti yang tadi tukang lotek, kemudian bajiku dan lainnya, coba Anda juga syukur-syukur bisa dianalisis di tempat kerja Anda sekarang ya, sehingga Anda bisa membuatkan sebuah analisis dengan interpretasi dan ada information sharing, kemudian problem solvingnya seperti apa, kemudian Anda bisa dilakukan decision maker atas interpretasi yang Anda lakukan. Dan mudah-mudahan hasil dengan decision maker yang tepat dari analisis yang tepat, jadi usaha Anda memiliki atau mempunyai strategi yang lebih tepat lagi, pada akhirnya akan berimplikasi pada tingkat kesejahteraan karena laba perusahaan Anda meningkat yang diperoleh dari hasil analisis-analisis ini ya. Baik, saya rasa demikian Bapak Ibu di 26 yang saya banggakan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan juga tadi kemudahan dalam menyerap ilmu ya. Dan selamat malam, selamat beristirahat untuk Disgab
26 pada semester 3 ini di mata kuliah manajemen keuangan. Saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.